Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan memulai membaca kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama untuk mengawali hari kita. Sesudah kematian Yosua, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapa dari kami yang harus maju lebih dahulu memerangi orang Kanaan?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya aku telah menyerahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya, "Majulah bersamaku ke wilayah yang ditentukan melalui undi bagiku. Mari kita memerangi orang Kanaan. Nanti aku pun akan maju bersamamu ke wilayah bagianmu." Lalu Simeon maju bersama dia. Suku Yehuda pun maju dan Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. 10.000 orang mereka tewaskan di Bezek. Di Bezek mereka mendapati Adoni-Bezek dan memeranginya. Mereka mengalahkan orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni-Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari tangannya dan ibu jari kakinya. Kata Adoni-Bezek, "Ada 70 raja yang terpotong ibu jari tangan dan kakinya. Mereka memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sama seperti yang telah kulakukan, demikian pula Allah membalasnya terhadap aku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu, Bani Yehuda memerangi Yerusalem, merebutnya dan mengalahkannya dengan mata pedang, lalu membumi hanguskan kota itu. Kemudian Bani Yehuda maju memerangi orang Kanaan yang tinggal di pegunungan, di tanah Negeb dan di Shefela. Sesudah itu suku Yehuda maju menyerang orang Kanaan yang tinggal di Hebron, yang dahulu bernama Kiryat Arba. Mereka mengalahkan Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka maju menyerang penduduk Debir. Debir dahulu bernama Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, "Siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, akan kuberikan Aksa, anakku, sebagai istrinya." Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu kepadanya Kaleb memberikan Aksa, anaknya, sebagai istrinya. Ketika Aksa tiba, ia membujuk suaminya supaya mereka meminta ladang kepada ayahnya. Pada saat Aksa turun dari keledainya, Kaleb bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah tanda berkat. Engkau telah memberikan kepadaku tanah Negeb yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air di hulu dan di hilir. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu, maju bersama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Suku Yehuda maju bersama suku Simeon saudaranya, lalu mengalahkan orang Kanaan penduduk Sefat. Mereka mengkhususkan kota itu untuk dimusnahkan. Sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dan wilayahnya, Askelon dengan wilayahnya, dan Ekron dengan wilayahnya. Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron seperti yang dikatakan Musa dahulu. Kaleblah yang menghalau ketiga anak Enak dari sana. Namun orang Yebus, penduduk Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin, sehingga orang Yebus itu masih tinggal di Yerusalem bersama Bani Benyamin sampai hari ini. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel, dahulu nama kota itu Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seseorang keluar dari kota itu, mereka menyapanya, "Tunjukkan jalan masuk ke kota ini, maka kami akan menunjukkan kasih setia kepada engkau." Lalu orang itu menunjukkan kepada mereka jalan masuk ke kota itu. Mereka mengalahkan kota itu dengan mata pedang, tapi orang itu dan seluruh kaumnya mereka biarkan pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai hari ini. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan kota-kota kecilnya, Ta'anak dan kota-kota kecilnya, penduduk Dor dan kota-kota kecilnya, penduduk Yibleam dan kota-kota kecilnya, dan penduduk Megiddo dan kota-kota kecilnya. Jadi orang-orang Kanaan itu tetap bersikeras tinggal di negeri itu. Ketika orang Israel menjadi kuat, mereka mengharuskan orang Kanaan melakukan kerja paksa, tetapi mereka tidak dihalau sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang tinggal di Gezer. Jadi orang Kanaan itu tetap tinggal di antara mereka di Gezer. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol. Jadi orang Kanaan itu tetap tinggal di antara mereka, sekalipun mereka diharuskan melakukan kerja paksa. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako.
penduduk Sidon, serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob. Jadi orang Asyir itu tinggal di antara orang Kanaan, penduduk negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka tinggal di antara orang Kanaan, penduduk negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu harus melakukan kerja paksa bagi mereka. Bani Dan terdesak oleh orang Amori ke arah pegunungan, sebab orang Amori tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Orang Amori itu tetap bersikeras tinggal di Har Heres, di Ayalon, dan di Sa'albim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf dan harus melakukan kerja paksa. Wilayah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela terus ke atas. Mulainya kompromi. Sepeninggal Yosua, umat Tuhan mulai berkompromi dengan perintah Tuhan. Semula Tuhan menetapkan bahwa semua penduduk asli Kanaan harus dihalau atau dihabiskan, agar mereka tidak hidup bersama dan umat terbawa kebiasaan menyembah ilah lain. Hanya Yehudalah yang taat pada Tuhan, dan Tuhan menyerahkan wilayah-wilayah itu sehingga mereka mengalami perluasan. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, titik di mana kita mulai tidak taat pada Tuhan adalah ketika kita mulai membuat kompromi dan memaklumkan diri ketika tidak melakukan firman Tuhan. Kadang kita terbawa oleh perasaan takut, khawatir, ataupun logika pikiran kita yang berkata, kali ini saja. Namun percayalah, sekali kita mulai berkompromi dengan sesuatu yang tidak benar dan tidak menaati Tuhan, di sanalah kejatuhan juga dimulai. Maka mari jagai hati, jagai diri dengan prinsip bahwa kita perlu sungguh-sungguh mengingat dan melakukan kehendak Tuhan tanpa berkompromi, baik oleh karena rasa takut, rasa khawatir, bahkan hal-hal lain yang menggodai, agar Tuhan menolong kita untuk mengalami hidup di dalam Dia, menikmati anugerah-Nya dengan sungguh-sungguh dan leluasa, bahkan dijauhkan dari kejatuhan. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, jika kadang kami berkompromi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, demi kenyamanan dan keamanan kami. Oleh karena itu melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan agar kami terus menjagai hati dan diri kami untuk tegas melakukan firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dan ingatkanlah kami. Hari ini kami memulai hari yang baru dengan penuh syukur atas kesempatan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Maka kami mau menjalani hari ini dengan memohon perlindungan, penyertaan, serta berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.